warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jadi kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Mekarsari, yang saya hormati Dewan Guru Senior SDN Mekarsari. Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan tentang konsep-konsep inti dari budaya positif. Ada 8 konsep inti dalam budaya positif yang harus kita pahami bersama agar dapat menyamakan persepsi tentang arti daripada budaya positif itu sendiri. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Iya, ada 8 konsep inti dalam sifat perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan sistem informasi. Bagaimana kita ketahui bahwa kurikulum yang saat ini kita terapkan itu adalah kurikulum merdeka belajar, yang mana intinya adalah kita harus dapat mewujudkan murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan-perbedaan dan keunikan yang ada pada diri murid sesuai dengan kebutuhan, tumbuh kembang, karakteristik, minat bakat murid di lingkungan berada. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, kalau itu konsep yang kedua adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Adanya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini Bapak Ibu perlu dipahami bahwa pada dasarnya ketika kita menerapkan pembelajaran di kelas, anak menurut atau tidaknya itu kalau selama ini kita memahami bahwa itu adalah keberhasilan kita. Pada dasarnya itu tidak seperti itu, karena nyatanya anak melakukan dan tidak melakukan sesuatu itu atas dorongan dari dalam dirinya sendiri. Setelah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Beberapa waktu lalu kita telah membahas bersama-sama tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Jadi begini Bapak Ibu, ketika stimulus respon tentang dunia di tabel sebelah kiri, realitas kebutuhan kita sama. Jadi pada awalnya atau pada pandangan kita selama ini bahwa kebutuhan manusia itu sama. Kemudian idealnya harus kita rubah bahwa realitasnya kehidupan kita itu berbeda. Intinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita harus menyadari sebagai pendidik itu kebutuhan murid itu berbeda-beda. Jadi dalam satu kelas dengan sejumlah murid itu juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan murid. Artinya sebagai seorang pendidik kita wajib bisa menerapkan pendidikan yang berdiferensiasi. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan ini juga harus kita pahami Bapak Ibu, ya. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sadar atau tidak sadar, praktik pembelajaran yang selama ini kita lakukan kepada anak didik kita itu seperti itu. Jadi kita menghendaki anak itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Idealnya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan murid itu sendiri tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu teori stimulus respon. Idealnya kita sebagai pendidik harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Dan di sini Bapak Ibu, ketika seorang anak melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, idealnya kita dapat menanyakan apa alasan dibalik perbuatan tersebut. Oke, selanjutnya adalah teori disiplin positif. Disiplin positif yaitu sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Disiplin positif merupakan suatu cara untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi implisit jangka panjang. Mereka akan tetap berlaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai dimanapun mereka berada. Nah ini adalah tujuan kita Bapak Ibu. Jadi ketika
kita mempraktikkan pembelajaran, hendaknya kita memfasilitasi murid agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam murid itu sendiri. Sehingga ada atau tidak adanya kita, murid-murid tetap bisa melaksanakan disiplin positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Ada 8 nilai kebajikan yang disepakati di Bapak Ibu. Namun di sini kita hanya ambil 3 saja sebagai contoh. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi Bapak Ibu di profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah cita-cita dari Merdeka Belajar, dari kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua dari Bob Primary Years Program, tingkat murid, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang disepakati ketiga itu adalah lifelong daily life and life skill, yaitu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendekar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Baik Bapak Ibu, jadi meninjau ulang pada kurikulum Merdeka, maka hendaknya kita sebagai pendidik atau sebagai guru mengacu kepada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang harus kita pahami sebagai upaya kita untuk memahami daripada kebutuhan murid. Yang pertama adalah kebutuhan survival, yaitu kebutuhan dasar manusia, meliputi dari kebutuhan biologis, makan, minum, sandang, pangan, papan, itu merupakan kebutuhan survival. Yang kedua adalah love belonging, yaitu kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid. Dia membutuhkan rasa diterima oleh lingkungannya, diterima oleh gurunya, diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu penguasaan atau keterampilan yang dimiliki oleh murid atau bisa dikatakan bakat minatnya, gitu Pak ya, penguasaannya. Kemudian kebebasan dalam dia memilih gaya belajar yang sesuai dengan karakteristiknya. Yang keempat adalah kebahagiaan. Jadi dia bahagianya seperti apa? Jadi kita perlu mengidentifikasi semua itu yang ada pada diri murid. Salah satunya dengan menerapkan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Biasanya di awal tahun pembelajaran. Pada dasarnya, setiap perilaku yang ditunjukkan merupakan wujud pemenuhan kebutuhan dasar seseorang. Jadi ketika anak itu datang terlambat atau sering jauh pada temannya, kita hendaknya tahu alasan apa yang melatar belakangi dari tindakan-tindakannya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia, setiap individu, khususnya murid, itu pun juga berlaku pada diri kita. Dalam melakukan tindakan itu ada motivasi yang melatar belakanginya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba kita periksa Bapak Ibu, apakah ketaatan murid-murid kita yang sudah ditunjukkan itu berdasarkan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau berasal dari dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti hadiah, gitu ya. Misalnya kalau kamu mengerjakan PR maka akan mendapatkan reward dari ibu, bukan? Itu salah satunya. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, goal yang seharusnya kita tuju itu adalah pada perilaku motivasi perilaku ini adalah tujuan kita. Jadi ada atau tidak ada kita, dimanapun murid berada, dia akan tetap melakukan sesuatu yang dia anggap baik karena merasa bahwa itu adalah nilai-nilai yang dia. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Beberapa waktu lalu kita pernah bahas posisi penghukum ini dia tidak segan-segan untuk memberikan judge kepada murid, memberikan hukuman, dan itu bersifat spontan. Misal ketika anak terlambat, tidak lagi ditanyakan mengapa terlambat, tetapi langsung kamu terlambat, maka silakan berdiri di depan kelas dengan kaki diangkat dan lain sebagainya. Banyak contohnya, atau berdiri di tiang bendera dan lain sebagainya. Itu menghukum ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, membuat rasa bersalah, yaitu di mana guru memposisikan dirinya dengan menampakkan raut wajah atau gestur yang sedikit lembut, ya, lemah lembut. Dia tidak mau kekerasan, tetapi dengan penekanan verbal. Contoh misalnya ibu, anakku misalnya kenapa tidak mengerjakan PR, gitu kan? Apa tidak kasihan sama ibu? Nah, kata-kata itu
sebagai guru pada posisi kontrol membuat rasa bersalah. Karena pada posisi itu anak akan merasa ya, demi ibu lah, aku akan mengerjakan PR gitu kan, demi orang tua lah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah posisi teman, dimana ketika seorang guru mendapati siswanya melakukan pelanggaran, dia memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Jadi bisa dengan cara bercanda, memanggil dengan bahasa-bahasa yang luwes gitu ya. Akan tetapi ini juga masih ketergantungan. Jadi kalau misalnya gurunya tidak memanggil, tidak ramah, maka dia akan kecewa. Selanjutnya yaitu posisi pemantau. Di sini guru bertindak sangat tegas. Jadi dia memberikan konsekuensi berdasarkan konsekuensi, aturan dan konsekuensi. Ketika Anda tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas, maka dia akan langsung menanyakan apa konsekuensinya. Jika kamu tidak akan terlambat, apa konsekuensinya? Itu ciri-ciri sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer, yaitu posisi guru yang diharapkan dimiliki oleh setiap guru, di mana dia dapat memposisikan dirinya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi murid dengan cara dialog. Ya Bapak Ibu, ditanyakan apa sebabnya, bagaimana solusinya, dengan cara dialog. Itu posisi manajer. Jadi ada posisi ideal dan bisa membentuk budaya positif. Pertama kali yang harus dibentuk itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang pertama bersifat abstrak. Ya Bapak Ibu, tergantung kelas juga sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di kelas bawah atau tingkatan SD, kalau terlalu abstrak juga kurang pas. Jadi disesuaikan dengan tingkatan perkembangan siswa. Tapi idealnya memang bersifat abstrak, artinya kata-katanya itu singkat, yang saling menghargai, jadi tidak dijabarkan secara lebih. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Universal di sini adalah sesuatu yang dipahami oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya pernyataan berbentuk positif. Nah di sini tidak lagi digunakan kata-kata tidak atau jangan membuang sampah sembarangan, itu diganti. Sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dibuang kata-kata tidak atau kata-kata jangan. Sedikit agar mudah diingat. Jadi keyakinan itu disepakati bersama supaya mudah diingat. Sedikit saja tetapi semua memahami. Selanjutnya dapat diterapkan sesuai lingkungan. Kemudian semua warga kelas berkontribusi. Artinya dalam pembuatan keyakinan kelas bukan guru yang menentukan peraturannya, tetapi warga kelas. Jadi siswa dan guru ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan diskusi. Itu merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru bertujuan untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga diskusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas atau menanyakan alasan dari tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ditanyakan dengan gestur yang sangat bersahabat ya Bapak Ibu, tidak tegang. Jadi dibuat senyaman mungkin bagi murid. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya apa? Di situ kita tetap ada penegasan bahwa tindakan tersebut tidak benar. Tetapi bukan berarti kita yang meyakinkan kepada anak, tapi biarlah anak yang menyadari itu. Kita hanya menstimulus supaya anak menyadarinya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini menanyakan bahwa pilihan anak itu benar. Kesel banget Bu, anu Black tuh suka ngejek-ngejek orang Bu.
dengan Ibu Siti Nurhayati, perasaan saya lega dan saya ingin menjadi lebih baik lagi. I love you. Beberapa hari yang lalu, hari ini kita baca ulang kembali bersama-sama agar lebih bermakna dan tertanam di dalam jiwa kita masing-masing tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Setuju? Setuju. Oke. Sekarang kita baca bersama. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 6 SDN Mekarsari. 1. Disiplin. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Komitmen. 4. Percaya diri. 5. Kesabaran. 6. Kebersihan. 7. Mandiri. 8. Kesehatan. 9. Bekerjasama tolong menolong. 10. Saling menghormati. 11. Sopan santun. 12. Kebinekaan. Mekar. Hari 28 Mei 2024. Tertanda kelas 6. Terima kasih. Mewujudkan budaya positif di sekolah merupakan tanggung jawab seluruh elemen sekolah, khususnya guru sebagai ujung tombak pendidikan. Guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, sehingga guru mampu memposisikan dirinya sebagai among atau manajer. Karena filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah mengemong, menuntun segala kodrat yang ada pada murid, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. 1 ons aksi lebih berharga daripada 1 ton teori. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya mengucapkan terima kasih atas support dan kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.